Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Zakia SPDI dari SMP Negeri 3 Pesangan Siblah Krum. Saya Nina Ayuni dari UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Saya Tiara Hayu dari UPTD SMP Negeri 1 Makmur. Selamat menyaksikan. Bu Nina. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai observasi ya. Jadi Bu Nina mau observasi dengan coachingnya nanti. Di sini saya ingin memastikan dulu nih tujuan dari supervisi kita ini, Bu ya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin kita fokuskan dalam pengembangan selama proses sesi coaching nanti? Ya, saya ingin mengembangkan keterampilan komunikasi saya yang efektif terutama dalam menggali pemikiran mereka lebih dalam dan mereka bisa menemukan solusinya. Bagus Ibu ya, ini tujuannya luar biasa. Jadi komunikasi efektif yang menjadi fokus utama kita. Gimana nanti proses yang akan Ibu coba amati lebih detailnya? Saya ingin mengamati pertanyaan yang terbuka yang disampaikan. Sangat bagus Bu ya. Jadi Ibu adalah rencana yang luar biasa. Jadi kapan nih kira-kira Ibu akan mulai menerapkan hal ini, dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan keterampilan Ibu ini? Saya akan coba menerapkannya dalam sesi coaching di minggu depan, Bu. Saya juga bisa meminta rekan saya untuk mengamati sesi tersebut dan memberikan masukan atau umpan balik kepada saya, Bu. Luar biasa Bu Nina ini ya. Jadi saya sangat yakin Bu ya, rencana ini nanti Ibu akan bisa berkembang. Sebagai informasi Bu, hasil pengamatan saya mencatat ke dalam form supervisi akademik sebagai bagian dari dokumentasi kita Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ayo Bu, sebelum kita akhiri, izinkan ya saya juga menyampaikan proses dari supervisi ini. Saya merasa mendapat perspektif yang lebih luas tentang cara. Bagus sekali Bu Nina ya. Jadi untuk tujuan yang menjadi titik fokus utama kita, bagaimana proses coaching nanti yang akan dilakukan dan Nina amati secara detailnya. Saya rasa bagian saat saya memberikan pertanyaan terbuka dan mendengarkan respon dari coachee bisa menjadi titik perhatian. Saya ingin memastikan apakah pertanyaan saya sudah cukup memberdayakan dan apakah saya memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir secara mandiri. Bagus sekali ya. Jadi nanti saya akan memperhatikan secara lebih spesifik. Menurut Bu Nina nih, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi ini sebelum kita memulai supervisi? Saya merasa cukup baik, namun terkadang saya mungkin terlalu cepat memberikan panduan daripada membiarkan coachee menemukan jawabannya sendiri. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan memberikan ruang yang lebih luas untuk eksplorasi dari pihak coachee. Jadi ya saya paham. Dalam hal ini saya catat ya sebagai poin penting untuk observasi. Lalu apakah harapan Ibu dari observasi ini yang akan dilakukan bersama nanti? Ya, harapan saya Bu, dengan adanya observasi ini saya bisa mendapat umpan balik yang konstruktif untuk lebih memberdayakan coachee melalui komunikasi yang lebih mendalam dan efektif.
bagus bagus. Jadi saya akan fokus pada hal tersebut dan mencatat ya nanti setiap aspek yang relevan selama observasi nanti. Baik Ibu, terima kasih banyak atas keterbukaannya. Kita nanti akan mengamati di saat Ibu melakukan observasi sama coachingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini ya. Apakah Ibu sudah siap untuk memulainya? Sudah Ibu. Baik, untuk memulainya saya ingin mendengar dari Ibu topik apa yang ingin Ibu diskusikan hari ini. Saya ingin membahas tentang bagaimana meningkatkan efektivitas penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran. Saya merasa bahwa sejauh ini saya belum memaksimalkan potensi media digital di kelas. Itu topik yang sangat relevan di masa sekarang. Kalau boleh tahu, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi digital di pembelajaran? Saya rasa tantangannya ada pada pemilihan media yang sesuai. Terkadang saya merasa bingung memilih platform atau alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita akan menggali lebih jauh tentang hal ini. Sebelum itu, mari kita gunakan waktu untuk merefleksikannya. Bagaimana menurut Ibu efektivitas penggunaan teknologi digital yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Kalau saya refleksikan, beberapa alat yang saya gunakan seperti presentasi daring dan video cukup efektif. Tapi saya merasa interaksi dengan siswa masih kurang. Beberapa siswa cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Jadi dari refleksi tersebut, Anda merasa bahwa meskipun media yang Ibu gunakan membantu, interaksi dengan siswa masih perlu ditingkatkan. Menurut Ibu, apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan interaksi tersebut? Mungkin saya perlu lebih banyak menggunakan media yang interaktif seperti kuisis atau forum diskusi online. Tapi saya belum yakin media mana yang tepat dan bagaimana mengintegrasikannya. Bagus. Jadi Anda mempertimbangkan untuk menggunakan media yang lebih interaktif. Mari kita pikirkan bersama media interaktif apa yang pernah Ibu dengar atau coba sebelumnya yang mungkin cocok untuk tujuan ini. Saya pernah mendengar tentang platform seperti kuisis atau Padlet, tetapi belum pernah mencobanya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pilihan. Oh, itu ide yang menarik. Apakah Ibu merasa siap untuk mencoba salah satu dari media tersebut di kelas? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memulainya? Saya pikir saya bisa mulai dengan mencoba kuisis. Langkah pertama, saya akan membuat kuis untuk materi minggu depan dan melihat bagaimana siswanya merespon. Luar biasa. Jadi langkah pertama adalah membuat kuis dengan puisi untuk materi minggu depan. Kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan mempersiapkan kuisisnya sampai pekan ini dulu dan menggunakannya minggu depan insya Allah di dalam kelas. Baik sekali, kita sudah punya rencana aksi yang jelas. Apa harapan Ibu dari penggunaan kuis? Harapan saya siswa lebih aktif berpartisipasi dan saya bisa mendapatkan umpan balik langsung mengenai pemahaman mereka itu. Itu harapan yang sangat bagus. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif. Nanti kita bisa evaluasi hasilnya ya Bu, bersama setelah Ibu mencobanya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bahas atau persiapkan sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak Ibu, saya rasa ini sudah cukup jelas. Terima kasih arahannya Ibu. Sama-sama, saya senang bisa mendampingi. Semoga sukses dengan langkah yang akan diambil. Saya siap membantu kapan saja diperlukan. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Bu. Saya ingin melihat hasil yang Ibu lakukan setelah menerapkannya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya dan keterbukaannya selama sesi coaching dan supervisi tadi. Sekarang yuk kita lihat refleksi Ibu nih, gimana setelah observasi tadi performa yang sudah Ibu lihat dari kompetensi coaching Ibu tadi yang sudah diamati, gimana Bu? Menurut saya, Bu, sesi tadi berjalan cukup baik, terutama dalam hal menggali pemikiran dari coaching. Namun saya merasa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal mendengarkan yang aktif dan menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberi solusi. Sangat menarik sekali ya. Dalam penilaian yang sudah Ibu buat nih, gimana nih? Saya rasa meskipun saya memberikan pertanyaan terbuka, beberapa kali saya tergoda untuk langsung mengarahkan Kushi ke solusi tertentu daripada membiarkan mereka menemukan jawabannya sendiri. Terima kasih banyak Bu. Jadi gini, izin ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya Bu, silakan Bu. Dari yang telah saya amati tadi, Ibu sudah memberikan pertanyaan reflektif kepada Koci ya, khususnya ketika Ibu bertanya tentang bagaimana Koci melihat efektivitas teknologi digital yang digunakan di kelasnya. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang menjadi rujukan dalam coaching. Pertanyaan di sini, apakah Ibu sudah cukup mendalami dan memberikan ruang bagi si coachingnya untuk berpikir kritis? Gimana nih pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang mendengar itu. Saya memang berusaha untuk memberikan ruang bagi coaching agar bisa lebih banyak berpikir sendiri, Bu. Itu hal yang sangat menarik Bu ya, bagus sekali dan dipertahankan ya Bu. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa untuk dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat coaching mengungkapkan kesulitan memilih media teknologi yang tepat, saya melihat Ibu memberikan saran sebelum benar-benar mengeksplorasikan lebih lanjut pemikiran coachingnya. Nah, tentang alternatif yang mungkin. Padahal kalau merujuk ke standar coaching seharusnya kita lebih banyak menahan diri Bu. Jadi menahan diri untuk bertanya lebih lanjut sebelum memberikan saran. Gimana nih pendapat Ibu tentang ini? Saya setuju Bu, saya menyadari hal itu. Mungkin saya perlu lebih bersabar dan memberikan lebih banyak waktu kepada coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi kita sepakat ya bahwa di sini kita harus memberi ruang untuk pengembangan coaching lebih lanjut. Dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang sama Ibu yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi performa Ibu di mungkin di coaching ke depan nanti dengan coaching yang lainnya? Saya pikir kedepannya saya perlu berlatih menahan diri untuk tidak langsung memberikan arahan. Saya akan fokus untuk lebih banyak bertanya dan mendorong. Puji untuk menggali sendiri opsi yang lebih luas. Mungkin saya juga bisa mencari umpan balik dari rekan-rekan lain yang juga terlibat dalam coaching. Itu rencana yang luar biasa Bu ya, sangat bagus. Kapan nih kira-kira Ibu akan mulai menerapkan hal ini? Sebelum kita akhiri Bu Ina, bolehkah Ibu menyampaikan kepada saya apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses supervisi kita hari ini? Saya merasa mendapat perspektif yang lebih luas tentang cara coaching yang lebih efektif, khususnya dalam memberi ruang bagi coaching untuk berpikir lebih mandiri. Ini membantu saya untuk lebih fokus pada proses dan bukan pada hasil. Sangat luar biasa Bu Ina, saya senang mendengarnya.
terima kasih banyak ya untuk komitmen dan refleksi yang mendalam. Kita akan terus memantau perkembangan ini dan saya siap membantu Ibu kapanpun nanti Ibu membutuhkan, silakan. Assalamualaikum Bu Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses observasi, saya ingin memastikan tujuan dari supervisi ini. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan dalam pengembangan selama proses ulang. Sebelum kita memulai proses observasi, saya ingin memastikan tujuan dari supervisi ini. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan dalam pengembangan selama sesi coaching ini? Menurut saya Bu ya, sesi tadi berjalan cukup Jangka. Assalamualaikum Bu Zakia. Waalaikumsalam Bu Tia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Apakah Ibu sudah siap untuk memulainya? Insya Allah Bu sudah siap. Baik, untuk memulainya saya ingin mendengar dari Ibu topik apa yang ingin Ibu diskusikan pada hari ini. Jadi begini Bu, saya ingin membahas bagaimana cara saya meningkatkan efektivitas media teknologi digital di dalam pelajaran. Saya merasa bahwa sejauh ini saya belum memaksimalkan potensi tersebut di kelas. Itu topik yang sangat baik ya Bu, yang sangat relevan di masa sekarang. Kalau boleh tahu, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi digital di dalam pembelajaran? Terkadang Bu ya, saya merasa bingung dalam memilih platform-platform tersebut. Apa yang mungkin bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran? Baik, di sini kita akan menggali lebih jauh tentang hal ini. Sebelumnya, mari kita gunakan waktu untuk merefleksikan bagaimana menurut Ibu efektivitas penggunaan teknologi digital apa yang sudah sejauh ini Ibu lakukan. Kalau saya refleksikan ya, beberapa alat yang sudah saya gunakan seperti presentasi daring dan video cukup efektif. Tapi saya merasa interaksi dengan siswa masih kurang gitu Bu. Beberapa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Jadi dari refleksi tersebut, Ibu merasa bahwa meskipun media yang Ibu gunakan itu sangat membantu interaksi dengan siswa, namun masih perlu ditingkatkan ya Bu. Iya, betul sekali. Menurut Ibu, apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan interaksi tersebut? Saya akan mencoba Bu ya untuk menggunakan media interaktif di dalam forum online. Mungkin di sini media yang tepat untuk saya integrasikan itu saya masih bingung. Bagus Ibu ya. Jadi Ibu mempertimbangkan untuk menggunakan media yang lebih interaktif ya Bu ya. Di sini mari sama-sama kita pikirkan bagaimana pemilihan media yang pernah Ibu dengar atau Ibu coba sebelumnya yang mungkin merasa itu cocok dalam tujuan pembelajaran tersebut Ibu. Begini Bu, saya pernah mendengar tentang platform Canva ya. Di sana katanya itu sangat mudah membuat PPT yang disukai anak-anak. Namun saya belum mencoba Bu untuk pilihan tersebut. Itu ide yang sangat menarik ya Bu Zakia. Apakah Ibu merasa siap untuk mencoba salah satu dari media tersebut di kelas? Apakah langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk memulai pengembangan pembelajaran melalui teknologi tersebut Ibu? Saya berpikir untuk mulai mencoba menggunakan platform Canva itu. Jadi langkah pertama saya akan membuat PPT di Canva itu pada materi saya di
minggu depan. Luar biasa. Jadi langkah pertamanya adalah membuat kuis dengan Canva ya Bu ya? Iya Bu. Untuk materi minggu depan. Kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Saya akan mencoba untuk mempersiapkannya di akhir pekan ini Bu. Dan kemudian di pertemuan berikutnya saya akan mencoba di kelas dengan anak-anak. Baik sekali ya Bu. Kita sudah punya rencana aksi yang lebih jelas. Apa harapan Ibu dari penggunaan Canva tersebut? Di sini saya berharap nanti partisipasi siswa di dalam kelas itu mereka jadi lebih aktif ya, memberi respon yang luar biasa dengan hal yang mulai saya kembangkan tersebut. Itu harapan yang sangat bagus ya Bu Setia. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif bagi kita. Nanti kita akan melakukan evaluasi hasil setelah kita mencobanya ya Bu. Apakah hal ini adakah hal lain yang ingin kita bahas sebelum kita mempersiapkan ulang-ulang. Itu harapan yang sangat bagus ya Bu. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif. Nanti kita bisa evaluasi hasilnya bersama setelah Ibu mencobanya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu bahas atau persiapkan sebelum kita akhir sini? Ada apanya tahu? Kamu gila tidak akan buah itu. Anak pun nggak apa-apa. Gak apa kan? Yang dulu 63 kan? Itu anak di kos sekarang. Neng. Balikan deh kan mungkin belum nikah. Itu harapan yang sangat bagus ya Bu Zakia. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif bagi kita. Nanti kita akan melakukan evaluasi ya Bu setelah Ibu mencobanya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bahas sebelum kita akhiri sesi tersebut? Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini sudah cukup jelas ya. Hari ini mungkin ini saja dulu Bu. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih sukses lagi dan langkah yang kita ambil ini akan membantu peserta didik kita dalam